Di sela-sela pembukaan atau peresmian kantor cabang LQ Indonesia Law Firm keempat, di BRI Tower, Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Jawa Timur, ratusan korban investasi bodong mengadukan nasibnya. Mereka menyerahkan berkas kasus investasi bersistem Ponzi, yaitu Millennium, Narada Oso, dan beberapa sekuritas lain kepada pengacara Alvin Lim, setelah laporan investasi bodong ke Polrestabes Surabaya mangkrak selama 2 tahun. Untuk memperkuat laporannya, mereka membawa sejumlah barang bukti dan berkas kasus yang telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Masing-masing nasabah mengaku telah menanamkan modalnya ke lebih dari 2 perusahaan investasi atau sekuritas dengan nilai hingga ratusan juta rupiah. Santi, salah satu nasabah PT Narada Asset Management, mengaku belum mendapat hasil dari investasi sama sekali. Bahkan modal investasi reksadana sebesar 500 juta rupiah juga tak bisa ditarik. Ia pun terpaksa gigit jari, karena terancam tak bisa menikmati masa pensiunnya. Efek suspend yang dilakukan oleh Orientasi Jasa Keuangan, sejak bulan November tahun 2019, diduga kuat sebagai pemicu kolapsnya perusahaan investasi ini. Sementara itu, Ketua LQ Indonesia Law Firm menyatakan, bahwa kasus ini akan terus berlanjut, dan bakal memanas, karena diduga melibatkan oknum OJK. Pasalnya, OJK telah meloloskan izin beberapa perusahaan investasi dan sekuritas yang ternyata bersistem Ponzi. Hari ini membuka cabang kami yang keempat di Kota Surabaya. Di sini antusias masyarakat di Kota Surabaya ini sangat baik ya. Kami kedatangan ratusan korban investasi bodong di sini ya. Salah satunya yang baru menandatangani kuasa yaitu dari Narada ya. Ada di samping saya Pak Freddy ini, kerugian total kurang lebih 500 miliar. Di sini dengan total korban kurang lebih 500 orang juga di situ ya. Yang masuk dalam paguyuban, kami sudah melaporkan di Polrestabes. Jadi mereka ini awalnya menggunakan law firm lain, sudah melapor di Polrestabes Surabaya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini belum ada hasil maksimal. Jadi kedatangan mereka hari ini meminta bantuan dari LQ Indonesia Law Firm untuk pendampingan dan pengawalan laporan polisi di Polrestabes Surabaya. Kerugian akibat dugaan investasi bodong di Surabaya, Jawa Timur ini mencapai setengah triliun rupiah. Akibat kasus ini, beberapa nasabah banyak yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Kalahnya pemerintah dalam perang melawan penjahat kerah putih, terutama investasi bodong, membuat kejahatan serupa semakin merajalela.